andai kata Mahkamah Konstitusi mengikuti rekayasa, maka negara ini akan menghadapi kehancuran yang susah kita bayangkan. Pertama, paling tidak ancaman itu ada ancaman disintegrasi makin meluas. Kemudian juga bisa juga terjadi perang saudara. Kita tidak tahu mana lawan, mana kawan. Apakah Indonesia sekarang sedang baik-baik saja atau tidak? Saya mengatakan di berbagai sektor bidang kehidupan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian harus hati-hati betul. Sekarang ada kecenderungan sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara yang sudah jauh dari keinginan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di era Soeharto, era rezim Orde Baru atau Orde Lama pun, itu tidak ada kekuatan yang terpusat di tangan-tangan tertentu. Dia mempunyai partai politik, dia mempunyai tangan-tangan di bidang legislatif, dia mempunyai tangan-tangan di bidang eksekutif, sekaligus juga dia mempunyai tangan-tangan di bidang yudikatif. Kemudian, selain dia menguasai, mempunyai tangan-tangan di eksekutif, legislatif, yudikatif, dia juga mempunyai partai politik. Sekaligus juga dia mempunyai mass media. Dia juga mempunyai sebagai pengusaha besar yang mempunyai modal. Itu di satu tangan. Atau beberapa orang gelintir saja. Ini tidak pernah terjadi di zamannya Soeharto, di zamannya Soeharto, bahkan di zamannya Pak SBY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya kembali sedang bersama dengan seorang pengamat intelijen dan geopolitik, yaitu Bapak Amir Hamzah. Apa kabar Pak Amir? Alhamdulillah baik. Ya, seperti teman-teman ketahui bahwa tanggal 22 April 2024 mendatang, MK akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin, dan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud terkait adanya dugaan kecurangan pemilu. Putusan itu akan menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi perjalanan bangsa ini 5 tahun ke depan, terutama dalam masalah kepemimpinan negara ini. Apakah paslon 02 yang dinyatakan memenangkan Pilpres oleh KPU berdasarkan hasil quick count, kemudian Sirekap maupun rekapitulasi berjenjang akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden untuk periode 2024 hingga 2029, atau MK justru akan mendiskualifikasi pasangan itu karena dinyatakan terbukti melakukan kecurangan. Nah, tapi di luar itu ada sesuatu yang sangat menarik, karena salah satu hakim MK yang bernama Arief Hidayat dalam konferensi hukum nasional pada tanggal 25 Oktober 2023 yang lalu memberikan paparan yang sangat menarik, karena dia mengingatkan pada kita semua bahwa saat ini setiap sektor bidang di Indonesia itu tidak sedang baik-baik saja, karena Indonesia itu dikuasai oleh sekelompok kecil orang yang juga memiliki kaki tangan di legislatif, eksekutif, dan bahkan juga yudikatif untuk mengendalikan negara ini. Dan kelompok ini juga memiliki media massa dan juga merupakan kelompok pengusaha-pengusaha dengan pemodal yang besar. Dan dia juga mengatakan bahwa kelompok ini tidak ada di eranya zaman Orde Lama ya Pak ya, Soekarno, juga tidak ada di zaman era Orde Baru yang dipimpin oleh Pak Soeharto, dan bahkan juga di era kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dampak dari keberadaan kelompok ini yang kita kenal sebagai oligarki memang sangat dahsyat, karena mereka mengendalikan pemerintahan sesuai kepentingannya, sehingga perjalanan bangsa ini makin jauh dari cita-cita berdiri bangsa Pak ya, yang tercantum dalam pembukaan Undang Dasar 45. Nah, kenapa ini saya ungkap? Karena menarik, salah satu hakimnya itu memang diketahui bahwa merupakan hakim yang independen, tapi ada 8 hakim di MK yang menangani kasus sengketa pemilu ini. Nah, isu yang saat ini berkembang adalah kemungkinan MK akan menolak gugatan dari 01 dan 03, sehingga 02 kemungkinan akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Tapi kalau kita mengacu pada pernyataan Adi Hidayat, ada harapan bahwa
kemungkinan MK akan memutuskan sebaliknya, yaitu menerima gugatan 01 dan 03. Ini memang masih spekulatif, makanya kita akan berbincang dengan Pak Amir nih, sebagai seorang pengamat yang memiliki banyak sumber di kalangan intelijen dan juga memiliki pemahaman tentang geopolitik, termasuk geopolitik di tanah air kita. Kita akan melihat bagaimana kira-kira putusan MK dan bagaimana dampaknya kemudian terhadap bangsa kita dalam 5 tahun ke depan. Pak Amir, kalau Bapak melihat gimana Pak? Bapak sepakat nggak dengan pendapat banyak orang bahwa MK ini sebetulnya sudah dikooptasi lah istilahnya, ya, sudah diintervensi oleh pemerintah, terbukti dengan keluarnya putusan nomor 90 yang meloloskan Gibran sebagai cawapres bagi 02. Sementara di sisi lain, salah satu hakimnya justru memberikan warning kepada kita tentang adanya kelompok yang membuat negara kita ini semakin jauh dari cita-cita berdiri bangsa. Bapak melihatnya kira-kira nanti putusan MK seperti apa dan bagaimana nanti negara kita ke depan? Pertama tentu harus kita lihat dulu bahwa sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka putusan yang akan diambil oleh Mahkamah Konstitusi itu, khususnya terhadap masalah sengketa pemilu ini adalah putusannya harus berdasarkan kebenaran konstitusional, bukan kebenaran material. Oke. Dalam artian bahwa sekalipun secara material katakanlah ada satu pasangan yang menang, tapi karena kemenangannya itu dicapai dengan cara curang dan melanggar konstitusi, maka tentu ini harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi secara legal formalnya Pak ya. Legal formalnya, karena kecurangan itu kan bertentangan dengan konstitusi. Betul. Nah, tinggal sekarang masalahnya adalah apakah keputusan itu yang akan diambil oleh Mahkamah Konstitusi, ataukah ada variabel-variabel lain. Nah, untuk melihat perkembangan nanti, untuk bisa kita simpulkan secara sementara kira-kira bentuk putusan apa yang akan diambil oleh Mahkamah Konstitusi, maka merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Pak Arief Hidayat tadi, menunjukkan bahwa selama hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi ini kan, tinggal berapa bulan lagi, tanggal 20 Oktober kan, sudah terjadi kerusakan dalam praktek ketatanegaraan dan kebangsaan kita. Betul. Kedaulatan negara kita rusak, kedaulatan hukum kita rusak, kedaulatan rakyat kita rusak. Betul. Oleh berbagai pelanggaran hukum, oleh berbagai rekayasa, oleh berbagai kebohongan publik dan lain sebagainya. Termasuk yang terakhir yang menjadi persoalan adalah keputusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran sebagai cawapres dari Prabowo. Nah, sekarang nanti kita lihat bagaimana perkembangan ke depan. Situasinya adalah yang kita harapkan nanti kondisi Mahkamah Konstitusi sekarang ini selain dipengaruhi oleh berbagai realitas dan dinamika politik. Misalnya ada apa namanya dalam istilah hukum keikutsertaan. Megawati menyampaikan dukungan terhadap gugatan 01 dan 03. Kemudian juga ada variabel lain berupa PDIP menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Betul. Ada variabel lain juga di mana persiapan angket dan lain sebagainya. Betul. Kemudian juga nanti kita sudah mendengar penjelasan 4 menteri pada sidang Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu, yang nantinya akan dipakai oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengambil kesimpulan kalau tidak salah pada tanggal 16 April nanti. Artinya pada tanggal 16 April itu walaupun belum sidang terakhir, tapi sudah ada sidang untuk melakukan kesimpulan, sehingga besar kemungkinan bahwa pada tanggal 16 itu kita sudah bisa melihat dengan agak kasat mata kira-kira pilihan apa yang akan menjadi putusan Mahkamah Konstitusi. 16 atau 19 ya? Antara itulah, antara 16 dan 19 ya. Kira begitu. Nah, tetapi di sini harus kita melihat bahwa seperti yang saya katakan tadi, selain tekanan-tekanan dari dalam negeri, ada perkembangan-perkembangan lain pada level geopolitik. Betul. Nah, kita melihat misalnya hari ini
ada penjelasan dari Menteri Luar Negeri mengenai banyaknya tekanan agar kita segera membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, kita melihat ada perkembangan baru misalnya di kalangan militer, di mana TNI sudah merubah nomenklatur terhadap gerakan di Papua, bukan lagi gerakan dari kelompok bersenjata, tapi sudah menjadi Operasi Papua Merdeka. Ini berarti militer sudah mengidentifikasi bahwa apa yang terjadi di Papua sekarang ini adalah sudah perang pembebasan. Nah, kalau tidak ditangani secara baik, maka indikasi-indikasi disintegrasi yang sekarang muncul di Papua, dia juga merebak ke tempat lain. Termasuk sementara kita lihat bahwa di Eropa Barat, sampai ke Denmark, Skandinavia, dan Skotlandia, itu kita melihat bahwa kohesi antara kelompok-kelompok Maluku, Papua, dan Aceh untuk kemerdekaan 3 wilayah ini sudah berkembang juga sangat-sangat intensif, walaupun ada usaha dari kalangan tertentu dari rezim ini untuk menutupi beritanya, untuk tidak masuk ke Indonesia, sehingga media-media mainstream di Indonesia pun tidak memberitakan itu. Tetapi kan dari media-media dari luar negeri juga bisa langsung kita dapat dia lewat WA dengan koleha-koleha kita yang ada di luar negeri, sehingga ini juga kan akan menjadi pengaruh terhadap keputusan yang akan diambil oleh Mahkamah Konstitusi nanti. Nah, persoalannya sekarang adalah apakah keputusan Mahkamah Konstitusi benar-benar untuk menegakkan konstitusi, seperti saya bilang tadi bahwa fakta-fakta yang akan diungkapkan dalam persidangan terakhir Mahkamah Konstitusi itu untuk mengambil putusan adalah fakta-fakta yang betul-betul merujuk pada konstitusi ataukah ada masalah-masalah lain. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Pak Arief Hidayat bisa kita tangkap bahwa sudah mulai timbul ada gejala-gejala di lingkungan Mahkamah Konstitusi untuk melihat bahwa mereka tidak akan bisa lagi untuk mengikuti rekayasa yang selama ini dilakukan oleh rezim oligarki dan dilakukan oleh Jokowi dengan melalui berbagai cawe-cawe. Nah, karena apa? Andai kata mereka salah membuat keputusan, andai kata mereka mengikuti rekayasa, dan yang mereka tetapkan menurut rekayasa itu terpilihnya Prabowo dan Gibran, maka ini tidak akan menyelesaikan masalah kebangsaan dan kenegaraan kita, maka akan timbul masalah-masalah baru yang lebih dahsyat lagi. Nah, karena biar bagaimanapun, semua catatan tentang pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi, semua kebohongan publik, segala manipulasi berita, penyalahgunaan kewenangan, penggunaan keuangan negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kan semua sudah jelas di tangan masyarakat, sehingga tuntutan itu nanti akan semakin menggejala. Nah, tetapi kalau kita melihat secara sederhana, kan sudah menjadi pandangan umum bahwa pemilu kemarin, khususnya Pilpres, itu syarat dengan kecurangan. Nah, kalau syarat dengan kecurangan berarti kemenangan juga adalah kemenangan yang curang, kekalahan juga adalah kekalahan karena kecurangan, kan? Iya, karena dicurang. Jadi bisa saja ini dibatalkan. Artinya dibatalkan, kemudian terjadi proses pemilihan Pilpres ulang, mulai dari awal lagi. Dari pendaftaran, ya? Dari pendaftaran lagi. Nah, kalau itu terjadi, kan itu ada risiko lain. Ada risiko politik, ada risiko keuangan, ada risiko stabilitas sosial, politik, dan lain-lain sebagainya. Dan ada juga masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, tapi tidak sesuai dengan strategi perencanaan nasional. Misalnya katakanlah pembangunan IKN, penetapan Jakarta sebagai bukan ibu kota lagi. Kemudian belum lagi undang-undang tentang kekhususan Jakarta dilegalkan. Presiden sudah menetapkan kawasan PIK dan BSD sebagai proyek strategis negara nasional dan lain-lain sebagainya. Ini kan hal-hal yang sudah dilakukan yang melanggar undang-undang, yang tentunya harus menjadi perhatian dari Mahkamah Konstitusi bahwa andai kata Mahkamah Konstitusi mengikuti rekayasa, maka negara ini akan menghadapi kehancuran yang susah kita bayangkan. Pertama, paling tidak ancaman itu ada ancaman disintegrasi makin meluas.
kemudian juga bisa juga terjadi perang saudara, kita tidak tahu mana lawan mana kawan, mungkin anti militer. Sekarang saja misalnya kan masih ada pihak-pihak yang tidak sepakat dengan keputusan Panglima untuk menyatakan KKB sebagai OPM. Ya. Nah, dari faktor itu aja kita udah melihat bahwa ada kondisi tidak solidnya institusi-institusi kenegaraan, terutama institusi-institusi yang berkaitan dengan kebijakan keamanan dan pertahanan negara. Pak, tadi pertanyaannya, berani nggak sih hakim-hakim MK itu melawan kehendak kekuasaan? Sementara kita tahu kan, 2019 aja sebetulnya bukti yang diajukan oleh penggugat waktu itu Pak Prabowo ya, itu cukup kuat, dan bahkan waktu itu ada isu bahwa hakim-hakim itu diancam. Sekarang juga kan ada begitu kan, malah ada pihak-pihak yang kalau tidak salah pernah muncul berita bahwa ada pihak-pihak yang menyerahkan jaket anti peluru kepada anggota hakim konstitusi, ya kan pernah ada beritanya, tapi proses penyerahannya saya nggak tahu. Kemudian juga ada berita bahwa mereka dijanjikan iming-iming sekian puluh atau sekian ratus miliar tiap orang dan lain-lain sebagainya. Tapi yang tentu kita harapkan paling tidak di antara 8 orang ini paling tidak ada 5 orang. Kalau 5 orang saja tidak setuju dengan apa yang direkayasa oleh pemerintah, maka saya kira barangkali kepentingan nasional bisa kita pelihara. Tetapi Anda kata kurang dari itu, maka memang kesadaran para hakim konstitusi untuk menjaga stabilitas negara, untuk memelihara kepentingan nasional akan sangat repot. Karena ke depan ini kan kita akan menghadapi berbagai tantangan. Yang kita khawatirkan adalah andai kata rupiah kita yang sekarang mulai meranjak 16.000 ke atas tidak turun lagi, lalu kemudian ditambah dengan tekanan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebagai salah satu syarat yang diberikan oleh Organisasi Ekonomi Dunia OECD agar bisa menerima Indonesia sebagai anggota, asal Indonesia memberikan pengakuan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, kita lihat misalnya ada kemajuan adalah ketika hari ini dalam penjelasannya tentang banyaknya tekanan kepada Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel itu, ada pernyataan yang segar dari Menteri Luar Negeri bahwa syaratnya bisa, tapi Israel juga harus segera memberikan pengakuan kemerdekaan kepada Palestina. Jadi ini ada kan, kalau kita lihat ini ada satu keberanian. Padahal mestinya karena ini hubungan antar negara yang ada tekanan internasional, tekanan global, maka kapasitas untuk menyampaikan pandangan dan sikap politik negara itu bukan lagi pada level menteri, tapi sudah harus pada level presiden. Jadi mestinya apa yang diucapkan oleh Menteri Luar Negeri ini sudah harus lebih dulu diucapkan oleh Jokowi. Nah, ini kan berarti bahwa ada kondisi di lingkungan kabinet juga yang merasa bahwa Jokowi tidak punya keberanian untuk itu, tapi mereka harus punya kewajiban untuk membela kepentingan nasional, memelihara kepentingan nasional. Maka keluarlah dari mulut seorang Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, pernyataannya tegas seperti itu. Ya, ini yang cukup menyegarkan bagi kita. Nah, andai kata sikap Menteri Luar Negeri yang mestinya pernyataannya atau sikap itu ditunjukkan oleh Presiden Jokowi, maka kita lihat bahwa bisa saja kemungkinan di lingkungan Mahkamah Konstitusi juga bisa terjadi pergeseran. Nah, sehingga kita, seperti yang saya bilang tadi, minimal kita mengharapkan bahwa 5 dari 8 hakim konstitusi yang sekarang bertugas untuk memeriksa perkara ini bisa memihak kepada kepentingan nasional seperti yang saya katakan tadi. Nah, dan itu saya kira hanya ada 2 alternatif yang bisa dipilih secara baik. Apa itu, Pak? Yang pertama adalah batalkan Pilpres, lakukan Pilpres ulang walaupun ada konsekuensi-konsekuensi tertentu yang harus kita pikul, antara lain konsekuensi keuangan negara dan lain-lain sebagainya. Proses pencalonnya dimulai dari awal, pasangan baru lagi, gitu kan? Atau Mahkamah Konstitusi secara tegas membatalkan pencapresannya Jawapres Gibran. Nah, sehingga lalu memberikan kesempatan kepada untuk memilih Cawapres lain, kemudian dilakukan Pilpres ulang. Saya kira itu barangkali salah satu di antara alternatif itulah yang bisa disikapi oleh Mahkamah Konstitusi dalam rangka
mempertahankan kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, kedaulatan konstitusi, dan terutama untuk kepentingan nasional sebagaimana yang disesalkan oleh Pak Arief Hidayat tadi, bahwa berbagai bidang kenegaraan kita ini sudah keluar dari rel membuka Undang-Undang Dasar 45, maka melalui keputusan yang bijak dari Mahkamah Konstitusi dengan melihat segala argumentasinya pada kebenaran konstitusional, itulah kita akan mengembalikan jati diri bangsa kita sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tadi. Pak, untuk melawan kekuasaan itu kan sebetulnya nggak gampang ya. Dibutuhkan keberanian sangat luar biasa karena risikonya juga sangat besar. Nah, saat ini kan ada sekelompok masyarakat nih, katakanlah mereka tadinya pendukung 01 dan 03 yang terus melakukan aksi dengan tujuan untuk memberikan support ke MK, memberikan semangat ke MK, dan juga untuk menunjukkan keberanian kepada MK. Meskipun jumlah masanya mungkin hanya ratusan. Menurut Bapak efektif nggak sih untuk memberikan dukungan ke MK dengan aksi-aksi seperti itu, Pak? Saya kira efektivitasnya akan tergantung kepada berbagai pengaruh. Dan sekarang ini yang sangat berpengaruh, yang akan sangat dominan berpengaruh adalah pengaruh-pengaruh pada tataran geopolitik. Pengaruh dari tataran geopolitik ini kan juga akan berpengaruh kepada sektor geoekonomi, geostrategi, dan juga geomiliter. Kan? Nah, sekarang kita lihat bahwa posisi geopolitik kita ini kan sangat rawan. Coba kita lihat bahwa sejak pertengahan tahun 2023, Cina sudah membeli 12 kapal selam Koli, jenis Koli, itu untuk ditempatkan di Laut Cina Selatan. Nah, Indonesia untuk melindungi kedaulatan negaranya, itu minimal harus punya 12 kapal selam. Tapi sampai hari ini kan kita kan baru punya 4 kapal selam. Nah, bagaimana 4 kapal selam kita yang tugasnya itu melindungi seluruh tanah air ini harus berhadapan dengan 12 kapal selam. Belum lagi kapal induknya, belum lagi kondisi di bagian selatan, sampai misalnya dengan terakhir masalah kasus Pulau Pasir. Nah, kemudian di wilayah Kepala Burung Papua, kan ada pangkalan militer Guam di situ, yang tentu ketika misalnya Cina dia frontal terhadap Laut Cina Selatan, maka dia bisa diserang dari belakang lewat Selat Taiwan untuk menyerang Cina dari pangkalan militer Guam. Nah, ini semua menyebabkan negara-negara ini akan melakukan, katakanlah, baik dalam bentuk perang asimetris atau perang dengan menggunakan senjata teknologi nuklir dan lain-lain sebagainya, itu akan membuat Indonesia ini akan memanfaatkan sumber dayanya. Ya kan? Nah, oleh karena itu, faktor-faktor inilah yang nanti akan merangsang efektivitas bagaimana gerakan-gerakan protes yang akan dilancarkan oleh berbagai kelompok ini bisa berjalan secara baik dan efektif. Tapi sekali lagi, persoalannya adalah ini akan bisa berlangsung dengan baik apabila civil society ini gerakannya bisa berjalan bersama-sama dengan para purnawirawan TNI Polri yang beberapa waktu lalu sudah mulai bersuara secara jelas. Walaupun 2-3 minggu belakangan ini kita dengar masih dingin-dingin lagi. Tapi nantilah kita lihat antara tanggal 16 sampai tanggal 19 April itu gerakan-gerakan apa yang mereka lakukan. Paling tidak di bawah permukaan barangkali sedang terjadi perundingan antara tokoh-tokoh civil society dengan kalangan-kalangan purnawirawan militer untuk bagaimana mendesain sebuah aksi yang betul-betul nanti efektif untuk memenangkan perjuangan dalam rangka memelihara kepentingan nasional. Nah, teman-teman, untuk diketahui bahwa kecurangan Pilpres ini bukan hanya terjadi pada tahun 2024 ini, tapi sebetulnya juga terjadi pada tahun 2014, ya Pak ya? 19. Juga 2019 juga terjadi. Sayangnya pada 2014 dan 2019 itu tidak ada sanksi apapun ya Pak ya terhadap kecurangan, sehingga 2024 ini terjadi lagi. Bahkan banyak yang menganalisa kalau 2024 ini kecurangan itu pun dipermisifkan ya Pak ya. Artinya tidak ada sanksi gitu ya, bahkan dilegalisasi oleh Mahkamah Konstitusi. Bisa jadi tahun 2029 pun akan terjadi kecurangan Pilpres yang bahkan mungkin lebih parah dari 2024 ini. Sehingga setiap Pilpres kita akan menghasilkan presiden-presiden, pemimpin-pemimpin yang dihasilkan dari proses yang curang ya Pak ya. Bukan itu saja, yang kita khawatirkan adalah kalau keputusannya bisa berlangsung, integrasi nasionalnya akan semakin kental. Dan belum tentu kita semua akan berhadapan dengan
Pilpres 2029. Betul, kan? betul, Mungkin betul. Pilpres 2029 itu Papua sendiri, Maluku sendiri, Betul, Aceh bisa. sendiri. Seperti kata Pak Amir tadi, putusan MK ini bisa berdampak luar biasa kalau mengikuti skenario dari rezim ya Pak ya. Salah satu dampaknya adalah disintegrasi bangsa. Karena kita tahu bahwa Aceh sudah mengancam untuk merdeka ya Pak ya. Sumatera juga sudah begitu. Kalau misalnya kecurangan ini tidak diselesaikan dengan baik. Nah, karena itu kita sangat berharap ya Pak ya kepada para pemimpin bangsa ini untuk lebih mengedepankan sifat kenegarawanan ya Pak ya. Dan juga kalau dalam agama Islam itu kan ada hadisnya ya Pak ya, bahwa Nabi itu tidak menganggap orang yang curang itu sebagai umatnya kalau nggak salah ya. Dan bahkan Allah itu sangat membenci kecurangan. Makanya mungkin kenapa negara kita sekarang justru semakin jauh dari cita-cita para the founding father, karena kita mendukung kecurangan dari Ya, tapi yang pernah 2014. saya katakan bahwa negara ini lahir kan sesuai dengan pembukaan kemudian Rasulullah ini kan dengan berkat dan rahmat Allah. Ya betul. Praktik kenegaraan kita sekarang itu sudah kedua dari Betul. rahmat, nilai-nilai rahmat Allah gitu kan. Kita lakukan kebohongan politik, kita lakukan kecurangan, kita Iya. lakukan manipulasi, Iya. kita melakukan kezaliman terhadap lawan politik dengan Betul. cara yang tidak sehat, dengan cara yang tidak jujur. Iya. Kan Anda boleh menjadi lawan debat saya, ya kan? Tapi dalam lawan debat itu kan bukan tidak boleh Anda memperlihatkan Anda benci saya kan? Ya, betul. Boleh kita beda pendapat, tapi bukan kebencian yang kita tonjolkan. Betul. Beda pendapat kita itu kan untuk mencari kebenaran bagi kepentingan kita semua. Betul. Nah, teman-teman, kita sih berharap bahwa MK bisa memutuskan secara adil ya Pak ya, berdasarkan hati nurani dan lebih mengedepankan kepentingan bangsa kita ke depan ya Pak ya, bukan kepentingan sekelompok orang yang tadi disebut oleh Pak Arief Hidayat sebagai kelompok yang sebetulnya namanya sebetulnya oligarki, cuman dia nggak secara eksplisit disebutkan ya Pak ya. Iya. Nah, Pak Amir, terima kasih Pak. Iya. Nah teman-teman, semoga apa yang dikatakan oleh Pak Amir bermanfaat, dan semoga juga ya kita berharap hakim-hakim MK itu menonton podcast ini ya Pak ya, dan mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh Pak Amir demi bangsa kita ke depan. Nah teman-teman, kita bertemu lagi pada podcast yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.